Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang resiko hukum dan operasional. Kelompok kami yang beranggotakan Dian Triantono NPM 0145, Dewa Hidar Setiaji NPM 0130, Ahmad Faisal Al-Farazi NPM 0199, dan saya Muhammad Umam Abror NPM 0171. Yang pertama ada resiko hukum perbankan syariah. Resiko hukum atau legal risks adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Selanjutnya ada pengendalian resiko hukum. Proses pengelolaan manajemen risiko dan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko hukum yang melekat dalam produk atau dalam aktivitas baru bank. Dalam rangka pengendalian risiko hukum, bagian corporate legal melakukan strategi risiko hukum dengan fokus pada tuntutan hukum dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut. Yang pertama ada penanganan sengketa pada tahap litigasi, terdiri dari pendampingan hukum dan pemberi pendapat hukum. Yang kedua ada penanganan sengketa pada tahap litigasi, terdiri dari pendampingan hukum, penanganan litigasi di pengadilan, penanganan litigasi di luar pengadilan melalui mediasi dan arbitrasi Basarnas, dan yang terakhir pemberian pendapat hukum. Selanjutnya ada kelemahan perikatan dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut. Tahap sebelum transaksi bank harus membuat format standar perjanjian, format standar syarat dan ketentuan atas produk barang dan jasa, standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur. Pembuatan standar surat kuasa dari direksi kepada pejabat bank, review dan pemberian pendapat hukum atas draft kebijakan atau prosedur bank yang berpengaruh terhadap resiko hukum, pemberian pendapat hukum atas draft perjanjian bank dengan nasabah maupun debitur. Pendampingan tahap negosiasi perjanjian dengan nasabah atau debitur atau pihak ketiga sesuai permintaan dari unit kerja. Pembuatan analisa yuridis atas permohonan kredit dari calon debitur atau dari debitur. Pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian atau dokumen jaminan, serta memastikan seluruh dokumen kredit telah ditandatangani dan mengikat bank dan debitur. Pemberian legal clearance sebelum proses pencairan fasilitas kredit. Selanjutnya ada tahap pasca transaksi. Yang pertama, review dan pengkinian atau perubahan atas format standar perjanjian. Yang kedua, review dan pengkinian atau perubahan atas format standar, syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank. Yang terakhir ada review dan pengkinian atau perubahan atas format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur. Selanjutnya resiko operasional. Definisi resiko operasional adalah resiko kerugian sebagai akibat dari kecukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem, atau resiko eksternal. Resiko operasional juga terkait dengan resiko kegagalan teknologi
sistem, dan modal analitis. Resiko operasional lebih signifikan lagi bagi perbankan syariah karena fitur-fitur perjanjian mereka yang khusus dan lingkungan hukum umum. Manajemen resiko operasional merupakan resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Oleh karena itu, pengendalian harus menyediakan keyakinan yang memadai dan sehat dalam operasi dan menghasilkan pelaporan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, penyebab dari resiko operasional. Yang pertama, kegagalan proses internal bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Yang kedua adalah faktor manusia. Kontrol internal seringkali dijadikan kambing hitam atas kegagalan suatu proses operasional bank. Namun bila ditelusuri, ternyata tidak jarang penyebab utama dari kerugian operasional bank adalah akibat kesalahan manusia itu sendiri. Yang ketiga, kegagalan sistem dan teknologi. Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi merupakan salah satu sumber utama risiko operasional. Yang keempat, kejadian eksternal. Meskipun bank memiliki kontrol yang kecil terhadap kejadian yang terjadi di luar atau bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali, namun kejadian eksternal tetap perlu dikelola agar tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah mempertimbangkan semua aspek dan situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Dalam mengidentifikasi risiko, pengalaman tidak dapat terlalu diandalkan. Oleh karena itu, identifikasi ini merupakan alat paling efektif yang tersedia. Pengidentifikasian risiko harus didekati secara bersamaan karena tidak seorang pun yang dapat melakukannya sendiri dengan sukses. Pengendalian risiko operasional. Pengendalian risiko operasional bank ditempuh dengan melaksanakan beberapa tahap pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, menerima risiko. Yang ketiga, mengalihkan risiko pada pihak lain. Dan yang keempat, mitigasi risiko dengan melakukan kualitas kontrol. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menghindarkan risiko. Risk avoidance dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima atau mencegah melakukan aktivitas lain yang mungkin dapat menambah exposure risiko operasional sebelumnya. Tindakan ini tentu saja dapat mengurangi tingkat efektivitas bisnis atau malah menghentikan bisnis sama sekali.